Sejumlah advokat melaporkan Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, atas dugaan pelanggaran kode etik saat memecat Ketua MK Anwar Usman. Jimli dinilai mengabaikan asas praduga tak bersalah dan menggiring opini publik terkait pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dilaporkan ke Dewan Etik MK terkait putusan MK yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Sejumlah advokat melayangkan laporannya, diantaranya advokat peduli Mahkamah Konstitusi, pengacara pembela pilar konstitusi, dan pendekar hukum konstitusi. Pelapor menilai Jimli mengabaikan asas praduga tak bersalah, bahkan menyatakan Anwar Usman bersalah sebelum putusan resmi dibacakan. Sehingga pelapor menilai Jimli telah menggiring opini dan melanggar kode etik. Hari ini resmi melaporkan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Ketua MK, Prof. Jimli Asidiki, yang kami laporkan ke Dewan Etik Hakim Konstitusi, yang mana kami melihat ada beberapa kejanggalan pada saat sebelum putusan, yang mana ada beberapa poin yang kami lihat di dalam kesimpulan dan rekomendasi putusan pada angka 4 Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU Romawi 21/2003. Sementara menurut Jimli, perbedaan reaksi dalam menanggapi pemecatan Anwar Usman merupakan hal yang biasa. Dua kemungkinan, ada yang tidak puas karena terlalu ringan, ya kan? Maunya dipecat dari anggota, itu satu kubu. Kubu yang lain melihat bahwa ini, waduh, ini harus dibela ini. Sebab kalau dipecat dengan ekstrim, dia berhak untuk bela diri di majelis banding. Nah, jadi ada dua kira-kira yang membela Anwar Usman begitu. Ya, kebetulan yang mengajukan itu yang melaporkan Saldi Isra dan Arif. Ini kan sudah kelihatan. Adapun mantan Ketua MK Anwar Usman melancarkan serangan balik usai diberhentikan Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman mengungkit perkara-perkara MK terdahulu yang dinilai mengandung konflik kepentingan dari para hakim MK pemutus perkara, termasuk di era Jimli Asidiki dan Saldi Isra. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004/PUU _1/2003, kemudian putusan nomor 066/PUU _2/2004, kemudian putusan nomor 5/PUU _4/2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli. Sebelumnya MK yang dipimpin Jimli Asidiki memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar dinilai terbukti melakukan pelanggaran berat dalam memutus perkara terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan batas usia Capres-Cawapres kemudian membuat publik terhenyak lantaran dianggap menguntungkan keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan iNews melaporkan.